Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Good morning student. How are you today? I do hope you are in good health right now. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat meskipun di bulan puasa. Kita tidak boleh kalah dengan hari-hari sebelumnya, meskipun pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring. Well, without further ado, let's get started. Well, student, in this occasion, we are going to learn about Chapter 5. This is My School. Unit 1, School Building. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 5. This is my school. Ini adalah sekolahku. Unit 1, School Building atau bangunan sekolah. Are you ready? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Well, but before we continue our study, let's pray to God first based on our belief. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Let's pray, please. Finish. In this slide, I will explain to you first about learning objective. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. In the first point, poin yang pertama, peserta didik mampu memahami bangunan-bangunan yang ada di sekolah. And then second, yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan pertanyaan arah atau petunjuk arah di suatu tempat yang ada di sekolah. And then the third, yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan atau memberi petunjuk arah suatu tempat yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, next, jangan lupa kalian harus absen terlebih dahulu pada link yang telah kami sertakan. So, don't forget about it. Okay, let us start our study. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Please look at the picture in the screen. Silakan kalian semua melihat gambar yang ada di layar. And analyze, amatilah, what picture are there? Gambar apa saja kira-kira yang ada di sana? Oke. Kita semua bisa melihat di sana ada gambar sekolahan dengan nama SMP Merdeka. Kira-kira fasilitas apa saja yang ada di sana? Is there any flag or classroom, schoolyard, garden, or library over there? Apabila ada gambar bendera, silakan checklist, classroom silakan checklist, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir, what other facilities do you usually find at your school? Fasilitas apa saja yang sekiranya ada di sekolah kalian? Coba kalian ingat-ingat. Section 1, School Facilities. Sesi kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Just try to remember. Coba ingat-ingat.
fasilitas apa saja yang ada di sekolah kalian. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Here are some facilities in our school. Classroom, library, laboratory, schoolyard, and field. Ini adalah beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita pada umumnya. Ruang kelas atau yang biasa kita sebut kelas, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, dan lapangan. But I'm sure still there are many facilities out there in your school. Tapi saya sangat yakin masih banyak fasilitas-fasilitas lain yang ada di sekolah kalian. In this moment, please try to remember and look for the name of that thing. Pada kesempatan kali ini, silakan kalian angan-angan atau coba mengingat benda apa saja kira-kira yang ada di sekolah, dan silakan cari apa nama dari benda tersebut. Section 2, Asking and Giving Direction. Bertanya dan memberikan sebuah petunjuk. Of course, if you are in new area, you can easily get lost. So that's why we need to learn about this material. Tentu saja anak-anak, jika kita di suatu tempat yang baru, kita akan sangat mudah sekali tersesat. Untuk itu, kita harus belajar dengan baik materi ini, yaitu menanyakan atau memberikan sebuah petunjuk. For the next step, we have to memorize the direction vocabularies to master in ask and giving direction. Untuk seksi yang selanjutnya, kita harus menghafal terlebih dahulu kosakata yang berkaitan dengan petunjuk. For example, turn right, belok kanan, and then turn left, belok kiri, go straight, jalan lurus, go forward, lurus ke depan, atau jalan terus. So, don't forget to memorize all kind of that vocabularies to master ask and giving direction. In this slide, we are going to learn about preposition of place. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang preposisi dari suatu tempat. For example, beside in English mean di samping. And then next, between, di antara. And then next, in front of, in Indonesian mean di depan. And then the last, across from, atau di seberang. Kata-kata ini menjadi penting dihafal agar kita mengetahui tata letak di mana benda tersebut berada atau di mana posisi bangunan tersebut berada. To ask the direction, you can use several expressions like, can you tell me where the blah 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 is, and then where the blah 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 blah, or can you show me the way to blah 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 blah. For example, if you want to ask about toilet, pada kesempatan kali ini kita bisa menggunakan beberapa frase seperti can you tell me where blah 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 is,
bisakah kamu menunjukkan di mana titik. Yang kedua, where the bla 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 bla, di manakah titik. Yang terakhir, can you show me the way to bla 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 bla, di manakah, dapatkah kamu menunjukkan jalan di mana posisi titik. Contohnya, jika kalian ingin menanyakan sebuah toilet, kalian bisa menggunakan can you show me the way to the toilet please. Section 3. In this section we are going to learn about the use preposition of place. Section ketiga atau seksi ketiga, penggunaan preposisi of place atau preposisi tempat seperti di depan, di belakang, di samping, di sebelah, yang seperti penjelasan sebelumnya. Kira-kira bagaimana penjelasan mengenai preposisi of place ini? Kita ikuti di sesi yang selanjutnya. For example, sebagai contoh, if you want to show where the someone or the thing is, you have to use this preposition of place. Sebagai contoh, jika kalian mau menunjukkan di mana benda atau seseorang tersebut, kalian harus menggunakan preposisi of place ini. For example, sebagai contoh, the first, yang pertama, the canteen is behind 7B class. Kantin berada di sebelahnya atau di samping kelas 7B. And then the second example, the schoolyard is in front of the mosque. Halaman sekolah kita berada di depan masjid. And then the third example is Mario is between Anna and Zulfa. Mario berada di antara Anna dan Zulfa. The last, contoh yang terakhir, Danu stand up beside me. Danu berdiri di sebelah saya. Well, I think enough our explanation today. Saya pikir cukup penjelasan saya kali ini. And before we close our studying today, sebelum saya memberikan penutup our closing statement for today, I will remind you to do your task. Saya ingin mengingatkan kalian untuk mengerjakan tugasnya. Please check in the link that I give you. Jadi silakan cek link yang telah saya berikan ke kalian. Kerjakan di sana. And the last, okay student, please chat me if you have some question to me or unclear to the material. Don't worry, please chat me. Jika kalian mendapati sesuatu yang tidak paham atau menginginkan atau mempunyai pertanyaan, silahkan chat saya di nomor yang sudah tertera. Okay? I think enough for today. Thank you very much for your attention. I'm sorry if I have mistaken to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Stay healthy and stay happy. Bye-bye.